Halo, ketemu lagi. Kali ini ada yang menarik di Skinner Auto Works. Setelah lama saya tidak bikin video, banyak sekali yang bertanya-tanya kenapa. Ya karena kesibukan, repot banget, sampai banyak sekali yang minta training itu ngantrinya panjang banget. Nah, sekarang bisa ketemu lagi. Semoga saya bisa memberikan info-info terkini mengenai otomotif, dari mulai edukasi poles. Ini akan saya perluas ke restorasi atau review mobil atau proses-proses pengecetan, bahkan pemilihan bahan-bahan spare part mobil untuk kepentingan restorasi, modifikasi, bahkan sampai dengan pekerjaan-pekerjaan standar. Oke, pantengin terus ya. Oke, kali ini kita akan membahas cerita mengenai teman saya yang lagi suka dengan CR-V generasi 1, yaitu CR-V RD1. Ya, ini mobilnya ada di sini. Kebetulan mobil ini huntingnya sama saya. Saya dipercaya untuk mencari bahan terbaik yang ada di Jogja untuk dibikin lebih baik lagi. Karena terus terang untuk mobil usia tahun ini RD1 ini kalau nggak salah tahun 99 sampai dengan 2003 kalau nggak salah produksinya. Untuk mobil yang usianya udah kira-kira 20 tahunan, mencari yang sangat bagus itu sulit. Sehingga kita sepakat untuk mencari bahan terbaik untuk kita perbaiki menjadi perfect lagi. Ya. Nah, CR-V ini kita sepakati waktu itu beli dari teman yang juga penghobi. Bahannya kita anggap cukup baik untuk kita restorasi. Restorasinya ini dari awal sudah kita prediksi akan memakan budget yang cukup banyak, karena ada satu note di bodi depan kiri. Di bagian fender ini, fendernya itu pernah ketabrak, tetapi prediksi saya tabraknya itu beruntung. Ini orang Indonesia walaupun ketabrak masih beruntung ya. Jadi gini ceritanya, fender ini notasi lekuan bodinya itu sudah tidak normal atau dibentuk dengan menggunakan dempul, dan saya tidak suka. Nah, setelah dilepas fendernya, ternyata dalamnya oke banget. Artinya apron atau frame bodinya ini masih utuh. Ini notasi-notasi lekuannya ini masih utuh semua. Artinya tadi beruntung itu waktu ketabrak benar-benar dari sisi samping saja, tidak mengenai apronnya ini. Bisa dilihat dari lekuan-lekuan bodinya ini masih pabrikan semua, masih lengket semua. Ya. Tetapi yang sangat disayangkan, tadinya kita berharap bahwa fender yang ketabrak di depan kiri ini bisa kita repair, bisa kita restorasi, bisa kita bangun lagi. Ternyata hasilnya setelah dikerok semua dempul dan catnya sangat-sangat parah. Nah, seperti ini kondisi fendernya. Jadi di sini udah banyak sekali lekuan-lekuan yang tidak mungkin lagi untuk dibikin tipis seperti kaleng jeleng gitu ya kalau orang bilang. Sehingga ini walaupun nanti ini diperbaiki, dempulnya itu pasti akan tebal banget. Nah, dari sini, dari acuan ini kita menyepakati budget restorasinya bertambah dengan membeli fender CR-V Gen 1 yang baru. Karena tidak ada, dapatnya second. Alhamdulillah kondisinya masih sangat baik. Selesai prosedur, karena dapatnya itu second, fender depan kiri ini kita kerok lagi untuk memastikan kondisinya itu bisa kita restorasi menjadi perfect seperti mobil baru. Nah, sekarang kita sudah di body partnya. Ini fender yang tadi saya ceritakan. Fender ini saya beli second, kondisinya masih bagus, hanya perlu dikenteng-kenteng ringan saja. Tetapi notasi-notasi originalnya masih bagus sekali. Di ujung
lekuan sampai di pinggir fender ini lekuannya masih lempeng, masih lurus. Kemudian ada lekuan-lekuan yang kedua, lekuan ketiga, bahkan nat-nat lekuan yang bergelombang ini masih asli cetakan press pabrik, bukan hasil kentengan. Ini menjadi notasi originalitas sebuah mobil itu ya ini. Jadi kalau ini sudah bikinan, bentuknya pasti sudah tidak sedap dipandang. Oke, jadi fender ini adalah kunci perbaikan CR-V Gen 1 tadi. Kemudian di situ adalah pintunya. Pintu ini bersinggungan langsung dengan fender ini, karena fendernya ini yang lama tadi yang jelek itu ketabrak gini, ini yang ngelipet dia dorong pintunya. Nah, pintunya ini sudah kita bereskan juga. Tentunya fender depan kiri bersinggungan dengan lampu dan bumper. Nah, ini adalah bumpernya. Bumpernya juga sudah kita beresin semuanya, sudah kita cat. Jadi karena bumpernya itu bahannya plastik, repairnya khusus, tidak dipukul-pukul ya, tapi diurut seperti tukang pijet, diurut supaya bentuknya bagus dan plastiknya tidak rusak. Nah, video-video pengecatannya semoga nanti bisa di highlight di video ini, nanti monggo dimasukkan di tengah atau di akhir ya. Sekarang kita akan membahas kap mesinnya. Ayo kita ke kap mesinnya. Ini adalah kap mesin yang sudah selesai kita cat ulang. Tidak ada kerusakan yang berarti seperti tadi yang saya sampaikan. Hanya di sisi kiri ini melengkung sedikit sekali ya, karena usia, karena mungkin pernah kenapa kita nggak tahu sejarahnya. Ini lengkungnya ini lebih tinggi, nggak sampai 2 mili dibandingkan fendernya yang tadi. Jadi ini kita turunkan lengkungannya supaya presisi kiri dengan kanan, sehingga nanti kalau udah dirakit bisa rapi. Hasilnya cukup baik. Ini semua kita cat ulang dengan finishing clear coat glasurit 3 layer full. Jadi kenapa kita menggunakan glasurit? Karena kita simpulkan bahwa clear coat ini yang paling keras, kemudian glossy-nya juga baik. Nah, tadi lupa saya sampaikan. Mobil ini sekalian nunggu mesin dan bodinya dibereskan, ini semua interiornya kita keluarkan. Jadi tentunya ada yang kemakan bakat karat ya, bukan berkarat. Jadi bunga-bunga karat itu kalau di bawah jok itu pasti sudah muncul kalau mobil usianya segitu. Jadi mobil ini semua joknya kita bongkar, kita sisir satu-satu. Yang ada bakat karatnya tadi kita amplasin satu-satu, terus kita kasih anti karat lagi. Kemudian seluruh seluruh materialnya kalau mobil tua kan masih fabric ya, bukan kulit, itu kita detailing lagi. Tentunya trik atau teknik mendetailing bahan fabric ini tidak boleh sampai merusak bahannya yang seperti kain. Ada alat dan bahan khusus untuk mendetailing bahan-bahan fabric, terutama di cover jok, bahkan sampai ke karpet-karpet yang berbahan blue seperti ini harus hati-hati. Ya, jadi harapannya dengan dibongkar dalamnya ini, mobil ini nanti akan menjadi bersih luar dalam, perfect luar dalam seperti keinginan ownernya. Kalau kita mau bangun mobil tua atau mobil kelangenan atau mobil yang mau kita bikin demikian rupa bagusnya, tentunya setelah kita memutuskan budget untuk membeli mobil itu harus punya spare. Tadinya mobil ini spare-nya hanya untuk memperbaiki bagian depan tadi. Ternyata setelah diobservasi di Skinner Auto Works, mesinnya bagus, mesinnya enak, powerful, semuanya normal, bahkan AC-nya pun idle up-nya juga lancar semua. Artinya memenuhi kriteria mobil dengan mesin yang sehat. Tetapi setelah kita gali lebih dalam, kita observasi lagi, mesinnya itu banyak sekali sil-silnya yang sudah usia. Namanya usia tidak bisa ditawar ya. Jadi banyak oli mesin, oli transmisi yang sudah mulai rembes atau bocor atau leaking gitu. Nah, ini dia mesinnya, terpaksa harus kita turunkan ya. Kenapa kok diturunkan? Karena hampir semua sil
hampir semua silnya itu teman saya menghendaki untuk diganti. Ya, patut kita acungi jempol. Teman saya ini membangun CR-V RD1 ini dengan totalitas yang luar biasa. Sil-silnya diganti semua. Jadi kemarin ini saya belikan packing full set sehingga dapat set semua silnya baru semua. Dari mulai packing cylinder head, seal klep, seal kerkas depan, seal kerkas belakang, seal coulter oli, seal noken as, ya karena DOHC jadi seal noken asnya ada 4, ganti semua. Ada seal grommet, ada seal valve cover, seal transmisi, semuanya diganti. Tidak tanggung-tanggung karena keinginannya mobil CR-V ini akan menemani kesehariannya bekerja tanpa rewel, tanpa mogok, tanpa error sedikit pun. Jadi kebetulan sekali setelah diturunkan untuk mengganti sil-silnya, ini mesinnya ini masih bagus. Ini belum dibersihkan, masih kotor, tetapi semua spare partnya sudah siap. Alhamdulillah pistonnya ini tidak kocak. Walaupun ini kotor akibat pembakaran, tapi pistonnya ini tidak kocak. Artinya prediksi kita waktu membeli mobil ini mesinnya sehat itu ada benarnya. Ya, kalau sil-sil tadi ingat ya, itu adalah usia. Jadi kalau mau diganti ya lebih bagus, kalau tidak ya bisa bertahap. Kebetulan ini gantinya semua silnya untuk mengejar perfection tadi. Ini nilai tambah, piston, ring piston, metal jalan, metal duduk, metal bulan tidak perlu diganti, linernya juga masih bagus. Jadi mesinnya tidak ngebul. Satu hal lagi yang merogoh kocek kantong teman saya yaitu silinder headnya ini di skor klep. Kenapa? Karena ada indikasi seal klepnya tadi sudah aus juga. Karena kita sudah beli packing full set, ada seal klepnya, kenapa tidak kita ganti sekalian? Ya kan? Nah, kalau mau ganti seal klep tentunya harus dipastikan klep-klepnya rapat semua. Makanya ini sekalian kita skor klep supaya tenaganya kembali menjadi seperti baru lagi. Mumpung mesinnya turun, nah jadi bangun mobil ini berantai. Mumpung semuanya mesinnya turun, kita perbaiki sekalian area mesin. Engine bay-nya kita bersihkan semua. Jadi bekas gosokan-gosokan jempol, gosokan-gosokan bodi ini nanti kita bersihkan semua. Kita detailing sampai ke lekuk-lekuannya. Bahkan kalau ada bakat-bakat karat yang baru mau muncul, kita gosok sekalian, kita bereskan sekalian. Yang selain itu, selain engine bay kita rapikan, kaki-kaki juga kelihatan. Walaupun waktu test drive sebelum membeli mobil ini tanpa suara sedikit pun, tapi ternyata ada sedikit permasalahan, yaitu chambernya terlalu minus. Ya, rodanya ini ternyata chambernya terlalu miring gini, kanan kiri, sehingga kita perlu pengecekan lagi di sektor kaki-kaki. Ngomongin kaki-kaki Honda ya, terutama mobil Honda itu depannya menggunakan sistem multilink ya, kurang lebih ada 5 titik di sisi kiri dan 5 titik di sisi kanan. Jadi di sini ada tie rod, long tie rod, ada ball joint, ada ball joint lagi, ada upper arm, ada lower arm, ada bushing arm, semuanya banyak linknya, sehingga budget untuk kaki-kaki ini lumayan juga kalau kita ganti semua. Dari hasil coba sebelum beli kemarin kayaknya tidak semua, hanya yang berkaitan dengan tempernya tadi. Tetapi dari hasil mengangkat mesin tadi sudah kita belikan engine mounting 4-4-nya diganti baru. Jadi sudah pasti bisa dibayangkan bagaimana nanti nikmatnya mengendarai mobil ini kalau sudah jadi. Oke, kita sudah sampai di penghujung video kali ini. Ada beberapa hal yang harus kita sampaikan ke kalian, tentunya yang kaitannya mengenai cara atau hal-hal yang harus dicermati saat kita mau membeli mobil second. Terlebih-lebih lagi kalau mobil secondnya itu sudah masuk mobil klasik atau mobil tua. Yang pertama, kita harus bawa atau kita harus tahu
seluk-beluk mobil ini mengenai nut dan gapnya bodi itu. Kalau perlu bawa teknisi ahli, nggak apa-apa untuk ngecek nut mana yang sudah kena, yang sudah nabraknya parah apa tidak, terkena chassisnya apa tidak, itu sangat penting. Karena itu kalau mau kita restorasi akan sangat mempengaruhi budget. Yang kedua, mesin tentunya. Mesin bawa aja teknisi atau mobilnya ini dibawa ke bengkel langganan. Dicek semuanya. Apakah mesinnya itu kondisinya baik semuanya. Knalpotnya ngebul putih apa tidak, sil-silnya bocor apa tidak. Karena walaupun sudah kita coba jalan, mesinnya enak, maticnya responsif, belum tentu semuanya bagus. Karena apa? Kaki-kaki yang bunyi, kemudian kebocoran oli, itu juga ada budgetnya tersendiri. Nah, yang ketiga tentunya interior ya. Interior ini sangat penting. Kalau bisa pilih mobil yang interiornya masih bagus. Karena kalau mobil tua, mobil klasik, apalagi mobil hobi, untuk melengkapi interior ini sangat sulit dan mahal. Gitu. Selanjutnya sampai ketemu lagi nanti kita di video berikutnya. Nantikan lagi video yang kedua mengenai CR-V RD1 generasi pertama ini. Nanti di situ akan saya review bagaimana mobil CR-V ini setelah jadi. Tetap pantengin terus channel Mas Nung Garas. Terus.